Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Wahyu. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan layout dan olah data di software ArcMap. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Kemudian akan melakukan kita buka terlebih dahulu file ArcMap yang di acara sebelumnya. Lalu kita buka kembali ArcMap. Oke, di sini kita my template blank map. Nah, lalu kita sesuaikan koordinat sistemnya di sini. Ini 49S. Ya sudah, kita buka file ArcMap satunya, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke layer yang baru. Nah, untuk peta rawan bencananya sudah. Nah, untuk bagian yang klasifikasi tinggi itu kita ubah warnanya menjadi raw amber. Udah oke. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan beberapa layer seperti batas desa yang ini. Nah, lalu selanjutnya kita langsung ke geoprocessing, kita dissolve untuk inputnya ke batas desa yang tadi. Nah, lalu kita pilih kecamatan. Ya sudah, klik OK. Nah, ini untuk batas kecamatannya. Ini kita taruh bawah terlebih dahulu ya. Kita checklist, lalu kita ke simbologi, klik 2 kali. Lalu kita no color, edit symbol, outline, style reference, add style to list. Nah, di sini kita tambahkan batas kecamatan, kita edit simbol. Nah, ini kita unchecklist saja. Oke. Untuk ketebalannya di 3 aja. Oke, oke. Di sini udah jadi. Karena ini berada di tengah-tengah, maka kita tidak usah menambahkan batas kabupaten. Selanjutnya kita akan melabelkan batasnya, properties. Nah, di sini di label kita centang, lalu kita pilih yang ini, kecamatan, lalu kita sesuaikan. Di 8. Simbol, masknya kita halo, oke. Adjustment properties, remove duplicate label, kita sudah apply, oke. Nah, ini untuk hasil dari labelnya. Selanjutnya kita tambahkan yaitu shape file jalan, sungai, dan juga kontur. Di sini kita tambahkan aja, pilih yang LN, jalan, kontur, dan juga sungai. Ya, nah, ini hasilnya. Lalu kita akan melakukan simbologi. Yang pertama itu di jalan, properties, simbologi, kategoris. Nah, di sini pilih yang remark. Lalu kita add value. Nah, kita pilih jalan arteri dan juga jalan kolektor aja. Sudah oke. Lalu kita ke jalan arteri. Nah, di sini kita sesuaikan dengan SNI yang ada. Oke. Nah, untuk jalan arteri itu sendiri, itu menggunakan magenta dan juga warna hitam. Kita langsung saja, kita pilih jalan arteri, lalu kita edit simbol, colornya, kita ubah ke RGB, 102. 02, 25. Oke, untuk tebalannya kita sesuaikan. Oke, oke. Baik, lalu yang jalan kolektor kita sesuaikan juga. Nah, oke, jika sudah kita ke bagian sungai. Nah, untuk sungai itu sendiri kita pilih satu aja, yaitu sungai biasa. Sudah kita langsung simbologi berdasarkan KBI ya. Yang satu, baik, oke. Nah, untuk all other value-nya kita no color aja. Ini juga di no color. Oke, jika sudah, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita simbologi di bagian kontur. Kita open attribute table terlebih dahulu. Nah, ini udah ada ikannya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita add field. Lalu kita tulis ika. Tipenya float. Oke. Ini kita klik kanan aja, kita set kalkulator, yes. Kita tambahkan rumusnya. KMT, MOD, index dengan 0. Oke. Nah, jika sudah muncul, maka lanjut kita simbologi. Kategoris, ika, total value. Kita matikan, kita ubah warnanya electron gold. Untuk index 2. Lalu untuk ika kita 1. Oke. Nah, selanjutnya kita labelkan ketinggiannya, kita properties kembali, kita label, tentang, define classes, scale query-nya kita ika sama dengan unit value-nya -1, oke. Ini di file KMT, expression kita tambahkan M, satuan M. Sudah oke, kita sesuaikan, tadi 6 aja, simbol, lalu oke, passing properties, underline, curve, lalu remove duplicate table, sudah oke. Nah, untuk labelannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan tambahkan data frame baru, insert frame. Di sini kita aktifkan, kita add data. Kita akan menambahkan data provinsi. Ini add. Oke, di sini jadi langsung kita simbologi terlebih dahulu. Untuk fill colornya kita ubah ke deep green, lalu kita edit simbol outline. Nah, ini kita ubah ke batas provinsi di 3 aja. Langsung oke.
ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan melabelkan tiap provinsi yang ada, properties, label. Ini next. Kita sesuaikan ini nama aja. Halo. Sudah oke, oke, pasang properties, ini label, oke, 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 apply, oke. Ya kita klik kanan data frame properties di bagian layer ini. Nah kita ke frame, nah backgroundnya kita ubah ke LT blue. Sudah oke. Selanjutnya kita akan menambahkan teks baru. Kita klik ini di sini. Nah oke. Selanjutnya kita ketik Laut Jawa. Kita tengahkan aja. Anjing Roman, ukurannya 12, italic, edit simbol, mas, halo, oke. Sudah apply. Kita change simbol, warnanya kita ke lapis lazuli. Oke, kita copy, kita paste, taruh bawah, kita ubah menjadi Samudera Hindia. Nah ini hasilnya, lalu kita copy peta rawan bencana kita, lalu kita paste di new data frame. Nah ini, lalu di bagian properties, di simbologi itu kita hapus semua. Nah ini kita ganti warna solar yellow. Outline-nya kita nolkan. Nah ini udah jadi ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian layouting. Nah di bagian layouting ini kita akan menyesuaikan ukuran dari page and print setup kita. Oke, ini kita ubah ke Microsoft Print PDF, kita ubah ke A3 landscape. Sudah kita oke, oke. Nah, di sini kita akan menyesuaikan sesuai ukuran yang telah disediakan. Kita berikan batas-batasnya terlebih dahulu, ini 3, kita tambah 2, lalu yang atas. Oke, jika sudah, kita sesuaikan kotak yang dalam ini di bagian garis yang dalam juga. Sesuaikan, kita tarik. Oke, jika sudah. Lalu kita sekalian mengubah skalanya menjadi 100.000 aja. Nah, kita tengahkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan rectangle. Kita tarik dari bagian ujung atas. Oke, lalu klik kanan properties, fill color, no color, apply. Tambahkan rectangle lagi untuk bagian kanan. Oke, jika sudah sesuai untuk layoutnya, selanjutnya kita akan membuat komponen-komponen yang ada di bagian keterangan. Pertama, kita insert terlebih dahulu, insert legend. Kita next, ini size-nya kita sesuaikan aja. Next, oke, finish. Nah ini untuk legendanya kita taruh di luar dulu, lalu kita insert, kita taruh di sini, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita sesuaikan dulu, kita insert picture, kita tambahkan logo UPN. Oke, sebentar, delete terlebih dahulu, insert picture. Oke, ini kita sesuaikan untuk ukurannya, bebas. Kita hapus terlebih dahulu guide-nya supaya lebih mudah. Lalu kita berikan guide di tengah-tengah, berarti 35. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan teks. Teks di sini, ya ada, kita sesuaikan. Ini jurusan teknik. Simbol kita sesuaikan, Times New Roman. Ukurannya 12, kita bold. Sudah oke, kita tengahin, oke, oke. Nah, kita sesuaikan aja. Jika sudah di tengah, kita tambahkan garis di bagian bawahnya, lalu kita buat line. Kita dari ujung sini ke ujung sini. Sudah, kita properties, oke. Sudah, kita copy, kita paste di bagian bawah. Kita ubah tulisannya menjadi judul pada petanya. Lalu kita copy, kita tambahkan daerah penelitian kita.
itu Papanewon. Kita pilih salah satu aja untuk kecamatannya di sini. Saya pilih Kaliangkrik. Kaliangkrik. Sudah kita ubah ke 10. Kita nggak usah bold. Oke. Jika sudah, kita copy line yang ini. Lalu kita tarik ke bagian bawah. Jika sudah, kita akan membuat skala. Insert. Kita not arrow, S3, not 3. Ya, oke. Kita sesuaikan aja. Lalu kita copy teks yang di atas. Lalu kita tambahkan U besar. Apply, oke. Lalu kita tempelkan di. Lalu jangan lupa kita hidupkan masnya menjadi halo. Oke, jika sudah tertutup, kita tambahkan di insert scale text. Kita pilih yang absolute. Kita properties terlebih dahulu. Kita ubah ke absolute. Formatnya Times New Roman di 12. Oke, apply, oke. Ini. Sebelum kita Oke, selanjutnya kita akan tambahkan scale text-nya. Yang pertama kita aktifkan dulu. Kita klik sekali di bagian multi-time, kita buat. Lalu baru kita tambahkan insert scale text, pilih yang absolute, properties. Kita ubah ke Times New Roman, ukurannya 12, lalu absolute, oke. Oke, nah ini. Lalu kita copy text, terserah. Lalu kita ubah menjadi skala, ukurannya di 12. Sudah oke. Apply, oke. Nah, di sini kita akan membuat dua ini jadi hidup. Oke, kita kontrol, kita loop. Di sini. Kita sesuaikan ke bagian tengah. Nah, jika sudah sesuai, kita tambahkan lagi insert scale bar. Kita pilih yang ini, properties langsung aja. Ini kita ubah ke Times New Roman. Nah, nomor divisinya 7, ini kita 0. Nah, ini kita adjust width, kita ubah ke kilo. Nah, ini kita ubah labelnya menjadi km. Nah, di number and marks ini division, lalu apply, oke. Nah, di sini kita properties terlebih dahulu. Nah, ini kita ubah menjadi skala, nilai skala dibagi 100.000. Jadi, satu di sini, oke. Sudah kita sesuaikan di tengah. Jika sudah di tengah, kita bikin garis lagi, tarik ke tengah. Oke, langkah selanjutnya, kita tambahkan terlebih dahulu di bawah peta rencana ini, yaitu daerah penelitian. Jadi, terlewat. Kita apply, lalu kita Oke, jika sudah, kita sesuaikan kembali. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat keterangan pembuat peta. Ini kita copy aja. Sudah kita oke. Sesuaikan, lalu kita tambahkan garis lagi di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat keterangannya. Sudah kita copy. Ini keterangan file, oke. Kita bikin garis selanjutnya di sini kira-kira. Oke, di sini sudah selesai. Lalu untuk keterangannya, itu yang pertama adalah jalan, lalu sungai, kemudian kontur. Oke. Selanjutnya kita buka legendnya lagi di sini, kita convert to graphic. Lalu kita undo. Yang pertama itu ada di batas kecamatan ya. Nah, untuk batas kecamatan itu sendiri kita menggunakan simbol garis. Jadi kita copy aja yang ini. Kita tarik sini. Kita copy aja. Ini kita undo. Lalu yang ini kita undo. Hapus aja. Nah, ini kita properties dan simbol. Kita cari batas kecamatan, type simbol, ini kita matiin aja. Kita buat sini juga untuk batas kecamatannya. Oke, untuk batas kecamatan juga kita beri jarak kita 0,5. Ini berarti kita unblock lagi. Kita unblock. Oke. Selanjutnya kita ini untuk jalan arterinya ya. Selanjutnya itu jalan kolektor. Kita tarik sini. Kita kasih jarak 1 cm itu. Oke. Sini. Lalu kita unblock. Ini kita buat. Oke, jika sudah, ini kita membuat kontur ya. Dengan digitasi manual kita bisa menggunakan line atau freehand ataupun curve. Kita buat, kita properties, colornya kita ubah ke icon bold, apply, oke. Kita taruh sini dulu, lalu kita copy aja. Kemudian kita buat sepertinya. Lalu kita kontrol, nah ini kita group. Ya sudah, kita masukkan ke sini. Kita jarak 1 cm lagi. Itu di sini. Lalu kita tambahkan teks. Di sini dulu aja. Kita bikin indeksnya 50 pm. Kita berikan pengalaman, ukurannya kita kecilkan aja di 6 atau 5 Terus edit simbol, masnya kita halo. Ini kita apply, oke. Ini kita
sesuaikan aja. Oke, jika sudah kita copy aja ini dulu. Nah, kalau udah, lanjut kita akan membuat sungai ya. Sungai itu kita buat manual lagi. Kita temukan, kita bentuk namanya simbol sungai. Lagi, simbol sungai. Oke, sampai kita truk. Kemudian selanjutnya kita ke bagian ini, klasifikasi dari kelas AB-nya. Ini ada 3, ini saja kita ambil dulu, kita sesuaikan. Copy aja dulu. Ini kita ubah menurut ubah warnanya menjadi ini rawan baik. Outline colornya kita black barang satu. Kita terlalu tebal, kita ubah ke 0,5 aja. Oke, yang ini juga untuk terlebih dahulu black, kita ubah ke 0,5. Kita copy ini, kita jadi aja, kita ubah ke mask red. Ya sudah, kita sesuaikan klasifikasinya seperti data yang sudah disediakan. Ini klasifikasinya itu di ini ya, di rentang ini. Jadi untuk sedang itu di 22 sampai 27. Kita sesuaikan dulu simbolnya. Dan pengumuman ukurannya kita di 10 aja. Sudah kita oke. Terakhir apply oke. Sedang kurung kita di kasihnya 12 sampai 27. Nah, copy dulu aja. Red, red. Ini tinggi berarti. Dikasihnya di 28 sampai 33. Oke, setelah disesuaikan ini sangat tinggi, aplikasinya lebih dari 30. Apply oke. Seperti ini, lalu kita sesuaikan terlebih dahulu ya. Kita atur supaya rapi. Dan kita tambah garis lagi di sini. Setelah keterangannya sudah selesai semua, kita copy aja bagian atas, kita tarik sini. Oke, selanjutnya yaitu kita menetapkan sumber. Kita copy aja. Sini berarti place sumber. Oke, kita sudah apply. Ini kita dari buat. Oke, selanjutnya ketika sudah membuat keterangan, lalu kita akan membuat sumber. Ini kita copy aja dari sini, kalau apa terserah. Oke, sumber itu laboratorium sistem informasi. Ini peta LBI lembar. Nah, untuk lembar peta itu kita cari terlebih dahulu nomor lembar peta, nomor. Nah, di sini kita bisa tentukan nomor lembar petanya. Di sini kita cari daerah penelitian kita, di Jakarta. Di sini ada Kabupaten Magelang. Nah, kita ambil di salah satunya aja. Ambil yang mana? Ini karena ini kali angka kita ambil 1408 511. Kembali lagi 1408 511. Sudah kita tulis skalanya 1:100.000. Apply, apply, oke. Nah, ini selesai. Oke, langkah selanjutnya kita beri garis dulu yang bisa. Oke, ini aja. Baik. Selanjutnya yaitu kita buat sistem koordinat peta. Sistem koordinat. Apply.
Oke, kita copy aja ini kita tambahkan proyeksi dan ada sistem fit dan ada zone apply. Oke, ini kita copy, kita ubah menjadi titik dua, dua menjadi titik dua apply. Oke, kita copy aja, lalu kita tulis teksnya. Pertama itu ada transverse mercator, terus universal transverse mercator. Oke, ini kita ubah menjadi tarik. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu dari sini. Selanjutnya kita tulis PGS. Ini kita copy 19.4. Ini nggak bisa italic. Kita pin, zoom, tarik, dan jika sudah kita rapikan, ya sudah kita tarik garis lagi. Kita copy aja ini, tarik sini. Ya sudah kita bikin insetnya. Terakhir kita inset. Oke, kita jadi di sini untuk besarnya inset itu menyesuaikan sisa kotakannya aja. Jadi ya, pertama kita bikin untuk panjangnya itu mungkin di sekitar 8 cm di 32 ke 40. Lalu kita bikin di sini. Untuk tingginya itu mungkin di 5 cm aja cukup. Kedua, mungkin segini cukup. Lalu selanjutnya kita sesuaikan skalanya. Mungkin kita pakai di 3 juta mungkin. Jadi 8. Nah, ini di 8, sebelumnya kita sesuaikan dulu. Untuk ini berada di sini. Mungkin di sini ya. Sudah. Jadi jika sudah, kita di kanan pada insertnya, lalu kita tambahkan grid, initial grid, kemudian tick box and label, kita ubah ke mask ya. Oke, next, kita next dulu, finish, kita copy paste. Label kita sesuaikan dengan Roman, warnanya 8 aja, di sana copy paste, standar format kita 08. Oke, jika sudah, interval ini. Oke, sebelumnya kita perikanan data frame properties itu kita ubah koordinat sistemnya dulu menjadi 49 s. Ya sudah, kita kembali, kita atur ulang untuk intervalnya. Intervalnya ini atur ulang, kita 90.000. Lalu kita tambahkan kotak di sini, rectangle. Oke, setelah kalian color, apply, oke. Di sini udah jadi ya. Untuk insetnya selanjutnya kita tambahkan keterangan MU dan MT. Ini kita klik dulu, zoom to page. Ini kita klik di kanan, new grid, insert grid, tick mark label, kita pilih mask. Oke, next, 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 finish office. Labelnya bisa properties, number format, kita nolin, oke, oke. It's font, ukurannya 8 aja. Data, oke, oke, apply. Oke, oke, selanjutnya kita akan berikan keterangan MT dan juga MU. Untuk yang horizontal, itu MT, yang vertikal itu MU, dengan cara kita tambahkan teks lagi, sini misal, oke, MT. Misalnya kita sesuaikan dengan gridnya. Jadi di 8 kita bold, lalu kita ikutin aja halunya. Garis normal, bold, mas, lalu, oke, oke. Ini. Nah ini kita copy dan juga kita paste di seluruh grid yang ada.
Oke, jika semuanya sudah selesai dilakukan, pastikan area plot itu terdapat di bagian tengah peta. Oke, jika semua sudah dilakukan, yang terakhir yaitu kita menambahkan di bagian teks itu call out. Call out kita sesuaikan di bagian tengah wilayah penelitian kita. Sudah kita namain daerah penelitian. Sudah, oke, kita cover terlebih dahulu. Sudah kita klik sekali, kita sesuaikan. Untuk fontnya kita ubah ke Times New Roman, ukurannya 8 aja. Oke, jika sudah kita lihat. Oke, jika semuanya sudah dilakukan, jika insert sudah selesai diedit, maka selanjutnya kita merapikan beberapa hal. Oke, jika sudah kita ke file, lalu kita export map, kita ubah ke PDF, terserah mau dinamakan apa. Oke, selanjutnya yaitu kita save as, nyoba satu. Sudah selesai. Ini cukup sekian tutorial layouting kali ini. Assalamualaikum.